Berarti dari anak yang seperti itu yang lahir dari rahim seorang ibu, itu ada tujuan Allah untuk mengingatkan orang tua ini sebetulnya tentang apa yang pernah kuncinya itu seperti itu pengingat bahwa kamu ada yang salah dulu. Orang tuanya nggak inget-inget. Orang tuanya nggak akan tahu. Mungkin terkadang orang lebih banyak berpikir karena orang bisa kayak gitu, boleh jadi karena lingkungan. Nah, lebih ke situ. Padahal bukan itu titik. Bukan itu titiknya. Awalnya bukan ya? Lingkungan itu kan nyamannya aja. Menajamkan ya. Iya, nyamannya. Iya, kalau seorang itu tidak nyaman, umpamanya seorang yang agamanya bagus kumpul dengan preman, dia lihat nggak nyaman kayaknya. Ada basic gitu kali maksudnya. Iya, ada basic. Yang membuat dia nyaman di dia lingkungan itu. nyaman di lingkungan tersebut, gitu loh ceritanya. Nah, inilah yang harus kita sadari bahwa kita harus benar-benar memahami, kita sebagai seorang pendakwah itu harus memahami. Jadi nggak hanya menghujat kalau bisa, cari solusinya. Solusinya gimana? Nah, kalau memang itu sudah ada jin yang kuat, yang terkunci oleh para ifrit, Berarti itu udah masuk jin ya? udah masuk, yang terkunci kuat itu sudah. Itu sama seperti karakter manusia. Karakter manusia awalnya itu emosi pertama, emosi kedua, emosi ketiga, seminggu hobinya emosi, itu lama-lama jin masuk. Jin masuk itu karena apa? Kita itu sudah diajarkan oleh Rasulullah kalau kita mengerjakan suatu kebaikan harus membaca siapapun orang. Kalau dia marah atau mau marah, tidak akan pernah membaca Bismillah. Itu kunci nomor satu. Nah, pada waktu seseorang itu membaca Bismillah, walaupun yang dikerjakan perbuatan baik, insya Allah jin itu nggak akan masuk. Itu kunci. Kuncian awal. Kunci awal itu di situ. Dan kita nggak akan pernah tahu kenapa kita disuruh Bismillah. Nggak taunya pada waktu Bismillah itulah niat karena Allah Ta'ala. Itu lillahi Ta'ala. Iya. Dan itu jarang kita ucapkan, jarang sekali kita ucapkan. Makanan yang halal pun ketika kita lupa membaca bismillah Sama itu ya. masuk nanti. Iya. Tetap ada masuk, ada jin. Nah, ini orang nggak pernah tahu. Kita pernah praktek begitu Pak Ustadz ya? Ya pernah, ya. Untuk saat ini memang kita nggak bisa cerita, ya. Tapi memang benar. Jadi Bismillah itu bukan main-main, ya. Innamal a'malu binniyat itu nggak main-main, itu serius. Nah, di titik itulah pada waktu orang tua tadi itu, pada waktu dia ngomong itu sudah dianggap doa oleh Allah Ta'ala, padahal anaknya jelas laki-laki dalam kandungan, dia protes. Kan bentuknya protes tuh. Sebenarnya saya ingin anak saya itu perempuan, tapi ya ini laki-laki saya terima, tapi sebenarnya saya ingin anak saya perempuan. Nah, itu kan doa terus. Sehingga itu dilihat oleh Allah Ta'ala, kamu nggak ikhlas. Nah, pada waktu bayi ini rentan sekali. Bayi itu rentan, dia masih dalam bentuk embrio, ya, dari mulai tetes air mani, kemudian embrio ini kan rentan nih, tubuh di situ itu ya, segumpal darah jadi embrio itu masih membentuk lagi jari-jari dan sebagainya, itu rentan. Dan itulah jin sudah mulai masuk, diizinkan masuk oleh Allah Ta'ala. Ya, makanya kan kalau dalam hadis juga Nabi kan sampaikan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Iya, betul. Setiap anak yang lahir itu kan dalam keadaan suci, Iya. fitrah. Saya Iya. setuju sih bahwa tidak ada rasanya Allah menakdirkan manusia terlahir dengan keadaan yang seperti itu tadi, yang jadinya seperti itu jadinya. Tapi yang bikin menarik adalah gini, tadi benar Ustaz Abai, kita kan suka menjudge-nya bahwa itu karena lingkungan tuh Ustaz, ya kan? Tapi Hampir umum ya? hampir Umum, pasti jawabannya- ini umum, ini bahkan psikolog pun jawabannya begitu. Oh gitu, Iya. sama ya? Pendekatan Kenapa psikolog, mereka ya? bisa begitu? Karena lingkungannya begitu. Tapi Ustaz Danu melihatnya bukan hanya di situ, tapi justru jauh. itu. Iya. Ke titik yang lain ternyata. Jangan-jangan orang tuanya selama ini berkata-kata yang kurang baik Memang seperti terhadap itu. takdir Allah. Rata-rata seperti itu. Berarti gini, Ustaz gini, saya ingin agak sedikit shifting ya. Iya, boleh. Berarti kalau bicara takdir, Mm-mm. sebenarnya ketika Allah menghembuskan takdir di usia 4 bulan kandungan, Ditiupkan roh itu, ditiupkan ya dulu, betul. berarti itu dipengaruhi oleh ucapan si ibunya, si ayahnya, dan Cakep. orang-orang sekitarnya. Cakep. Kenapa anak itu bisa terlahir normal, normal? Kenapa anak itu bisa terlahir tidak normal? Itu dari orang tuanya. Jadi kalau umpamanya saya boleh cerita, seorang anak, mohon maaf, ini bukan saya menjelekan, enggak, gini koreksi. Anak dilahirkan kakinya kecil sebelah, ya. Orang kan nggak pernah tahu, ini takdir Allah, iya, betul. Tetapi dari mana takdir itu? Kita sering mendengar dalam Quran bahwa Allah tidak mendolimi Hambanya. kunci garis besar itu.
Iya, betul. Jangan bicarakan bahwa anak ini karena keinginan Allah. Bukan, ini sebenarnya Allah hanya mengizinkan aja seperti itu. Ini harus hati-hati. Makanya seperti itu hati-hati kita bicara. Kalau kita ingin benar-benar ingin masuk surga, dalam berbicara pun harus hati-hati. Karena ini sudah mulai dari sisi-sisi Allah. Jadi disentuh. Nggak mungkin Allah itu berbuat dolim pada hambanya, ya kecuali hambanya tersebut yang mendolimi dirinya sendiri. Yang mana? Nah, oke, saya akan cerita. Kalau seorang anak, mohon maaf nih ya, bukan saya mau ini ilmu. Ayo kita koreksi. Karena ilmu ini bisa menjadikan catatan salah di hadapan Allah Ta'ala. Paham ya? Ilmu yang seperti ini. Contoh, ditakdirkan seorang anak kakinya kecil. Paham ya? Atau dia lahir biasa, kemudian berapa bulan mengecil. Itu hampir sama sebenarnya. Ini biasanya salah satu orang tuanya dulu, sebelum si adik ini ada dalam kandungan. Nah, ini sebelum si adik ada dalam kandungan, orang tuanya itu pernah. Kalau hubungannya dengan kaki, ini berhubungan dengan dua kemungkinan. Satu, keluarga. Yang kedua, rizki. Kalau dagingnya hilang, daging si anak ini hilang, berarti insya Allah hubungannya dengan rizki. Kalau adanya di kaki, berarti urusannya dengan keluarga. Kalau orang tua si adik ini dengan keluarga, berarti orang tua ini berhubungan dengan orang tuanya. Dengan kakeknya si Dengan adik. kakeknya si adik atau neneknya si adik. Nah, yang bagaimana hubungan dengan rizki? Kalau itu kecil, berarti insya Allah dulu, entah ayah atau ibunya si adik, itu bisa aja pernah meminjam uang pada orang tuanya. Ini pernah, ini hanya cerita ya. Meminjam uang pada orang tuanya, padahal dia butuh, kemudian orang tuanya pas memang nggak punya uang. Tapi kelihatannya orang tuanya punya. Nggak Paham ya? aja. Nggak ngelihat aneh, tapi ini anunya dia aja, apanya persepsi dia. Pada waktu dia nggak ada, benar. Demi Allah nggak ada. Nah, pada waktu itu karena dia emosional, dia pulang. Sehingga terucaplah, aku besok tidak akan meminta tolong bantuan kepada orang tua saya. Titik itu sudah menjadi sumpah. Tidak akan minta bantuan. Nah, padahal dia lupa bahwa dulu dia itu pada waktu masih bayi disusuin sama orang tuanya. Dia minta tolong, tidak minta tolong, orang tuanya itu ngasih susu. Dia bisa berjalan, dia bisa ngomong, tidak minta pun orang tua ngasih makan. Paham? Kalau dia udah gede, sampai bilang, aku nggak akan minta tolong lagi sama. Udah selesai sudah. Itulah yang tidak pernah terfikir. Itu berarti seorang tersebut memang, ini kalau kasusnya mirip-mirip di titik itulah. Nah, inilah yang belum pernah terpecahkan. Ini harus hati-hati. Tangan yang nggak ada kakinya, begitu sebenarnya. Nah, ini tidak pernah terpecahkan. Kenapa? Karena memang nggak sampai. Inilah yang harus kita pikirkan. Memang kita tidak boleh menyalahkan saudara kita yang enggak. Ini ilmu. Jangan sampai kita itu besok yang belum nikah kan gitu nih, berani sama orang tuanya, kan betul begitu. Coba umpamanya, kalau yang sampai sekarang belum nikah, coba dicek dengan orang tuanya berani enggak, emosional enggak. Loh kenapa? Ya itu bisa berhubungan. Lah kenapa berhubungan? Makanya Allah belum ngasih. Kenapa nggak ngasih? Siapa tahu kamu emosional dengan orang tuamu. Emosional itu sehingga kamu itu atau siapapun punya anak, kamu belum minta ampun kepada Allah, belum minta maaf pada orang tuamu, anakmu bisa seperti itu. Makanya Allah mencegah dulu. Jadi menghalangi ya. Nah, itu cara Allah. Nah, orang nggak tahu. Biasanya orang protes. Jadi kecenderungan anak itu kalau banyak masalah atau dia mungkin belum rumah tangga atau mungkin dia banyak hal itu otomatis pasti ada sangkut paut dengan orang tua kalau gitu. Insya Allah biasanya besar di situ. Kemarin itu juga ada pasien saya itu, dia belum nikah di umur 45. Saya tanya, tahu kira-kira? Tahu Ustadz, kenapa? Kalau saya lihat Ustadz di YouTube, saya sering emosi dengan orang tua saya. Satu, yang kedua, saya pernah bersumpah, yang saya memang nggak sadar waktu itu masih muda.
saya belum mau menikah jika saya belum kaya. Lah itu. Lah kaya menurut Mbak sama kaya menurut Allah itu yang sebelah mana samanya? Ini perempuan pasti. Perempuan lah. 48 kalau nggak 45 antara itu. Baru berapa hari ini? Itu kerja di mana Pak Ustadz kalau? Nggak, maksudnya barangkali Barangkali ya. teman-teman YouTube-nya. Oh, pertanyaannya mau bahas ya? Itu bahaya. Ini kan itu. membuka peluang untuk Iya, menyelamatkan. teman-teman Ustadz. Betul. Tapi memang Ah, nggak sedikit Ustaz, saya juga dengar gitu banyak yang kadang sering main di rumah ya, simpan aja Ustaz, doain dong, saya ini belum dapat jodoh. Itu kecenderungan pertanyaan itu hampir banyak memang. Nah, Iya. itu kalau memang itu sebenarnya menurut saya beliau diselamatkan. Siapa tahu kalau memang punya anak cacat gimana coba? Lebih sedih dia akan membawa anak yang memang dilahirkan diizinkan oleh Allah Ta'ala seperti itu. Jadi lebih sedih lagi hidupnya. Makanya di situ baik-baiklah dengan orang tua, bilang aja nggak boleh. Kan udah banyak tahu kita Islam itu. Ketika ada seorang anak rezekinya seret, banyak masalah, ataupun misalnya Salah satunya, salah satunya itu unsur dari orang tua. Memang Ini betul. kuncian, betul. Ya, salah satunya memang di situ. Dan Salah di usia satu. di bawah 45 tahun ya. Iya, salah satunya ya. Iya. Semuanya bisa dianalisa dari sisi akhlak. Dari sisi akhlak, insya Allah bisa. Silahkan kita survei kalau mau. Ayo, kita survei. Saya berani kok. Teman-teman psikolog, ayo. Jangan hanya baca buku dari negara Barat aja. Dalam Islam ada. Barat aja. Coba gimana coba? Gimana orang itu bisa terjadi bencong atau gay dan sebagainya. Memang dia mau cari solusi, tapi bukan cari solusi. Dia hanya berdiri di tengah karena ada ilmunya, kemudian dia, kalau saya, ini Islam, ada. Jelas ini, tinggal nanti ibumu masih ada enggak? Tanyain ibumu bener. Banyak. Saudara kita ada, teman kita juga ada yang begitu. Bener enggak dulu ibumu itu pengen kamu itu anaknya perempuan? Bener, dia ngomong bener. Ibu, saya pengen anak saya itu perempuan, nggak taunya setelah gede, setelah SMP, SMA itu ngomong ibu. Nah, setelah gede beneran. Nah, disinilah sebenarnya ketemu titik-titik udah banyak memang betul. Belum lagi anak kelihatannya laki-laki maco, nggak ada sih mirip-mirip. Nah, nggak taunya orang tuanya salah satunya itu merasa istrinya itu sebagai pemimpin, jadi dia itu takut dengan istrinya. Subhanallah di sini. Ini takut beneran menyerahkan pada istrinya, takut beneran. Jadi dia itu istilahnya kalau dia sebenarnya seorang laki-laki itu kan imam di keluarganya. Dia sampai lupa bahwa dia itu imam, padahal orangnya itu sholatnya bagus, ibadahnya bagus. Tapi kenapa begitu? Lah memang ada yang kurang di hadapan Allah Ta'ala. Nah akhirnya si anak ini lahir laki-laki gagah. Tapi dia awal mimpi basahnya hubungannya dengan laki-laki. Loh, kan bingung akhirnya. Akhirnya memang begitu. Nah, ini yang tidak pernah dijumpai dengan ini. Karena mimpi itu kan bunga tidur. Ya, bagi orang-orang asal cerita. Kalau saya mimpi itu tetap akan saya pikirkan bunga tidur benar apa enggak. Kan gitu. Atau bagian dari sisi kehidupan dia, dan itu bagian dari tanda Allah, begitu-begitu aja kalau saya. Walaupun saya memang tidak percaya 100% dengan mimpi ya, tapi saya tetap, kalau kita baca berita itu tetap dibaca gitu loh maksudnya ya. Persoalan itu hoax apa enggak, baca aja dulu gitu. Nanti kan dari baca itu kita bisa berpikir bahwa oh ini hoax, atau oh ini kayaknya bener, kayaknya masih kayaknya ya. Itu ada. Insya Allah ada lah, karena kita juga bukan bodoh-bodoh amat gitu maksudnya. Iya, berarti kalau Ustadz Danu menyimpulkan sederhana bahwa takdir apapun dalam kehidupan kita itu berdasarkan perilaku kita sebelumnya. Cakep. Nah sekarang kita itu nanti akan kejawab ini, cakep ini. Ini saya lebih fokusnya ke takdir tadi gitu. Contoh tadi ada yang melahirkan dengan keadaan anak yang seperti itu. Ada orang yang menikah. Di awal kan pasti dia nggak mau bercerai, nggak mau berpisah. Tapi pada perjalanan kemudian mungkin ada masalah berpisah. Apakah perceraian juga adalah takdir yang disebabkan oleh kedua orang itu sebelumnya? Cakep. Jauh dari Allah atau seperti apa Ustaz? Cakep ini Ustaz. Saya suka. Tapi dengan hati yang sangat berat nih. Saya harus menghentikan dulu
untuk geyser. Oke, sesi berikutnya. Sesi berikutnya. Oke. Mantap, mantap. Begitu teman-teman ya. Ini tentang Pertanyaan. Rumah takdir. tangga. Ini pertanyaannya adalah sama seperti Ustadz Hilman tadi. Insya Allah saya akan menjawab di sesi berikutnya. Tunggu tanggal mainnya. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.